tentang pengertian istima. Istima secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti mendengar atau menyimak. Istima secara istilah adalah sarana yang pertama yang digunakan manusia untuk berhubungan dengan sesama manusia dalam tahap-tahapan tertentu. Melalui menyimak, kita mengenal mufrodat, bentuk-bentuk jumlah, dan tarkib-tarkibnya. Lalu, menyimak menggunakan indera pendengar, namun bukan berarti saat mendengar seseorang sudah dikatakan menyimak. Sesungguhnya, proses menyimak tidak sekedar mendengar saja, tapi lebih dari itu loh, yaitu mendengar dengan memusatkan perhatian kepada objek yang disimak. Proses menyimak merupakan kegiatan mendengar yang disengaja dalam rangka mencapai maksud-maksud tertentu. Maksud-maksudnya apa? Misal, untuk tujuan belajar, mengapresiasi sebuah karya, mendapatkan informasi khusus, memecahkan masalah, ataupun untuk memahami aspek-aspek sebuah bahasa. Lalu, di sini ada tujuan. Tujuan secara umum yaitu latihan menyimak adalah agar siswa dapat memahami ujaran dalam bahasa Arab, baik dalam bahasa sehari-hari maupun bahasa yang digunakan dalam kegiatan resmi gitu kan. Unsur yang sangat fundamental dalam interaksi sesama manusia adalah keterampilan untuk memahami apa yang dikatakan atau diucapkan oleh orang lain. Dalam kehidupan berbahasa sehari-hari, sering kita jumpai pendengar yang kurang terampil loh, baik dalam bahasa ibu atau bahasa kedua. Menyimak atau mendengar merupakan satu pengalaman belajar yang amat penting bagi para siswa, yang segonya mendapatkan perhatian sungguh-sungguh dari pengajar bahasa. Keterampilan menyimak atau mendengar dapat dicapai dengan latihan terus-menerus dalam mendengar perbedaan-perbedaan bunyi, bahasa atau fenom, sesuai dengan makhrajul hurufnya. Lalu, model pembelajaran istima. Modelnya yang pertama, model saling kerjasama. Kedua, menyimpulkan. Ketiga, bergantian. Yang keempat, menyimak dengan lagu. Yang kelima, model informasi. Yang keenam, model informatika. Lalu, prinsip-prinsip pembelajaran istima. Yang satu, pendengar menerima informasi melalui rangkaian apapun itu bunyi dengan susunan nada, tekanan kayak penempatan persendian atau joinster. Perubahan susunan unsur bunyi dapat mengubah hubungan antara bagian kalimat atau arti kalimat secara keseluruhan. Kita sering jumpai kalimat tanya yang bentuk dengan susunan katanya yang sama dengan kalimat berita, namun berbedanya karena lagu kalimat atau yang dipakai dalam pembelajaran menyimak hendaknya dipupuk kemampuan siswa untuk menafsirkan makna kalimat melalui bunyi unsur. Yang kedua, dalam tutur pembicaraan atau dalam teks yang disalingkan atau dilisankan biasanya terdapat gagasan pokok dan gagasan penunjang. Siswa hendaknya dilatih untuk dapat membedakan gagasan pokok dari gagasan samping. Contoh dari ilustrasi misalnya dengan mengamalkan ungkapan petunjuk pelarian seperti bahasa la'an, lazaka, hila, dan sebagainya. Yang ketiga, dalam memilih teks lisan, hendaknya guru memperhatikan usia dan minat siswa. Kosakata yang memiliki siswa tingkat kematangan dan kecepatan siswa dalam mengikuti teks lisan. Lalu yang keempat, kecepatan yang wajar tertentu merupakan tujuan akhir pembelajaran menyimak, tetapi tidak untuk tahap-tahapan untuk pemula. Tidak ada salahnya kalau ucapan diperlambat sedikit. Yang diperlambat bukan ucapan atau kata-kata, tapi jeda yang diperpanjang. Penyajian teks lisan untuk tingkat-tingkat pemula perlu diulang kalau perlu sampai 3 kali. Yang kelima, penggunaan alat peraga sebanyak sekali manfaatnya dan membantu mempercepat pengertian. Dari tadi kala alat peragaan ini dengan sengaja tidak dipakai agar siswa tidak terlalu banyak menggantungkan diri pada isyarat yang diperoleh dari alat peraga. Dengan kata lain,
siswa dapat diharapkan memahami teks-teks lisan gitu kan. Yang keenam, untuk tingkat lanjut atau situasi perlu dibuat mendekati situasi sehari-hari. Gangguan seperti background musik atau suara orang lain yang sedang bercakap-cakap perlu sedang sengaja dimasukkan dalam rekaman. Hal ini tentu mempersulit usaha memahami teks lisan yang sedang disajikan, tapi itulah realitas dalam kehidupan sehari-hari. Lalu di sini yang terakhir ada strategi pembelajaran istimewa. Pada umumnya, pembelajaran istimewa disampaikan dengan menggunakan media audio. Hal ini dikarenakan untuk mendatangkan natik atau ahli tidaklah mudah, sementara itu jika dilakukan oleh guru langsung yang notabene bukan orang Arab asli, biasanya adalah perbedaan logat dengan bahasa aslinya. Media audio yang biasa digunakan adalah tape record, CD, dan laboratorium bahasa. Kemampuan istimewa itu cukup beragam dan bertingkat-tingkat. Yang paling sederhana yaitu istimewa dimaksud untuk memperdengar bunyi bahasa adalah siswa untuk ditirukan dan dihafalkan. Dalam pengembangan strategi ini lebih menitik berat pada aspek pemahaman dan pengungkapan kembali terhadap apa yang sudah didengarkan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Beberapa strategi yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran istimewa ini adalah 1. Tour or pulse. Strategi ini bertujuan untuk melatih kemampuan mendekatkan bacaan dan memahami istilah bacaannya. Secara global, dalam strategi ini yang dibutuhkan adalah rekaman bacaan dan potongan-potongan teks yang terkait dengan isi bacaan tersebut untuk dibagikan kepada siswa. Yang strategi kedua itu merekam. Strategi ini lebih menekankan pada aspek kemampuan memahami isi bacaan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengiringi dalam setiap bacaan tersebut. Strategi yang ketiga, mengungkapkan kembali atau presentasi. Strategi ini tidak hanya untuk menitik beratkan pada aspek isi bacaan tersebut gitu, tapi juga kemampuan untuk mengungkapkan kembali apa yang sudah dia dengar dengan bahasa dia sendiri gitu kan. Sekian, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.